Seperti yang dilansir dalam buku biografi pahlawan Lasinrang, Bakalolona Sawito terbitan CF Aksara, Sejarah Perjuangan Lasinrang, Bakalolona Sawito dari Bahri Masjid DKK 2005. Lasinrang lahir di Dolangange, salah satu daerah di bawah Kerajaan Sawito. Dolangange merupakan salah satu desa di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Ayah Lasinrang bernama Latamma, sedangkan ibunya bernama Irahima. Sejak lahir, Lasinrang telah memiliki keistimewaan, yakni dadanya ditumbuhi bulu-bulu yang arahnya berlawanan ke atas, atau bisa disebut bulu susang. Yang menurut kepercayaan orang tua terdahulu, ini suatu pertanda bahwa anak tersebut mempunyai ciri-ciri tabiat pemberani dan suka membela kebenaran jika kelak sudah dewasa. Sejak masih kanak-kanak, Lasinrang sudah diberikan pendidikan moral dan etika oleh orang tuanya, yang dilandasi dengan siri dan pese, yang merupakan konsep kebudayaan masyarakat Bugis Makassar yang selalu menjadi penekanan dan pembinaan Lasinrang. Hal yang tidak kurang menariknya untuk disajikan di sini adalah pengalaman masa kecil Lasinrang yang gemar pada permainan rakyat, seperti mak golo, mak gasing, mas saung manu, dan lain-lain. Namun, kegemaran utama Lasinrang yang berlanjut hingga dewasa adalah mas saung manu. Kegemaran Lasinrang ini selalu menjodohkan manuk baka, yaitu ayam yang bulunya berwarna putih berbatik-batik merah pada bagian dada melingkar sampai ke belakang. Ayam tersebut jarang dimiliki orang lain, sehingga kegemaran menyabung ayam dengan menjagokan manuk baka terkenal keluar daerah. Itu pula sebabnya Lasinrang mendapat julukan Bakalolona Sawito, yang berarti pemuda pemberani dari Sawito, dan gelaran ini semakin populer ketika Lasinrang memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Setelah memasuki usia remaja atau dewasa, salah satu kegemaran Lasinrang adalah kesenian tradisional pajoge, yaitu salah satu jenis tari-tarian dari daerah Bone. Itulah sebabnya pada saat pajoge dari Pamanna mengadakan pertunjukan di Sawito, maka Lasinrang semakin tertarik dengan jenis tarian tersebut. Oleh karena itu, maka Lasinrang pergi ke Pamanna dan tinggal di sana. Setelah tinggal di Pamanna, Lasinrang kembali ke Sawito. Pada saat itu, beliau telah menikah dan dikaruniai 2 anak yang bernama Lakoro dan Lapamangaru. Sesampainya di Sawito, Lasinrang memulai rencananya dengan menaklukkan perang dengan kerajaan di sekitarnya seperti Supa, Alita, Binanga Karaeng, Rubae, Madale, Cempa, Jampue, dan kerajaan kecil yang ada di Sawito. Tetapi ternyata kerajaan tersebut tidak bersedia menerima peperangan yang diberikan Lasinrang, sehingga kerajaan tersebut tidak takluk di bawah kekuasaan kerajaan Sawito di bawah pemerintahan adat Tuang Latamma. Saat tinggal di Sawito, Lasinrang dirasa semakin nakal, sehingga adat Tuang Sawito mengasihkannya ke Bone. Akan tetapi, setahun tinggal di Bone, Lasinrang terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang di istana Bone, yaitu Pakalawing Epuna Arung Bone. Selama di Wajo, ia mendapatkan didikan dari Lajalanti putra Arung Matoa Wajo, yaitu Lakoro Arung Padali yang bergelar Watara Wajo. Sedangkan kedudukan Lajalanti pada waktu itu adalah menjadi komandan pasukan Wajo, ditempe dengan pangkat jenderal. Ketika serangan Belanda terhadap kerajaan Sawito tahun 1903 semakin hebat, maka Lasinrang dipanggil pulang ayahnya dan selanjutnya diangkat menjadi panglima di kerajaan Sawito. Dalam perlawanannya, Lasinrang menggunakan beberapa sistem perlawanan, yaitu sistem penggalangan massa, sistem gerilya, dan kerjasama dengan raja-raja. Ketiga sistem ini digunakan Lasinrang untuk melawan tentara Belanda. Sistem penggalangan massa dengan cara pembentukan pasukan yang diberi nama Pasiona Lapung, yaitu berupa pasukan berani mati tak kenal menyerah dan mundur walaupun setapak. Lasinrang dalam peperangannya menggunakan taktik perang gerilya, yaitu menyerang di saat musuh sedang lengah atau istirahat dan mundur di saat musuh menyerang. Dalam melaksanakan perang gerilya terhadap pasukan Belanda, Lasinrang mengadakan taktik berpindah-pindah tempat dan setiap tempat yang didatangi segera menyusun kekuatan baru di tempat tersebut.
Taktik yang demikian tersebut cukup memusingkan pihak Belanda sehingga tidak dapat memusatkan segala kekuatannya untuk menghadapi serangan-serangan Lasinrang yang dilakukan secara tiba-tiba kemudian menghilang lagi. Sistem kerjasama dengan raja-raja di Sulawesi Selatan, usaha bersama menyusun strategi untuk mengusir Belanda dari tanah air. Sebagaimana kita mengetahui bahwa raja di Sulawesi tidak ada senang pada Belanda. Dengan bekerja sama dengan para bangsawan yang ada di sekitar kerajaan Sawito, perlawanan rakyat Sawito yang dipimpin Lasinrang berhasil menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, konsep hidup Lasinrang dalam melawan Belanda bahwa ia adalah seorang pemimpin yang berjiwa nasionalisme, patriotik sejati, orang yang taat pada agamanya yaitu Islam. Maka dari itu, Lasinrang dikenang oleh masyarakat Pinrang hingga dibuatkan monumennya. Kedua adalah Monumen Hari Pahlawan 14 November 1946. Di sini saya akan menceritakan sejarah Monumen Pahlawan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Keputusan tersebut mengenang jasa para pahlawan nasional tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Setelah genjatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Garden. Robert Mansard mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi Nika, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang ditentukan. Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan dan 10 November sebagai Hari Pahlawan yang masih diperingati hingga kini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.